Kerusuhan pecah saat final sepak bola antar kampung antara tim Potato Reborn versus GRKP FC di lapangan Kayu Aren, Pagetan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami akan mengambil tindakan tegas. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini, 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter juga terluka di bagian kepala, pipi, kening hingga dagu akibat dari lemparan batu dan potongan bambu. Masuk ke lapangan dan itu sudah disepakati ketika ada supporter yang masuk ke lapangan maka pertandingan dianggap selesai dan diskualifikasi bagi kesebelasan yang supporternya masuk lapangan. Padahal untuk mengamankan laga final ini, polisi telah menerjunkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi serta memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ledakan terekam dari kamera pengawas di sekitar 2 unit kamar apartemen City Park yang berada di Tower F. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas yang mengakibatkan seluruh bangunan dan atap yang berada di lorong apartemen rusak parah. Imbas ledakan juga membuat lift yang berada di lantai tersebut rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui unit apartemen tersebut tengah dihuni oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok. Peristiwa ini masih diselidiki Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pasca terjadinya insiden kasus pelemparan batu ke arah kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta-Surabaya yang menyebabkan 2 penumpang terluka akibat serpihan kaca, jajaran Polres Klaten, Jawa Tengah langsung bergerak melakukan penyelidikan. Selain itu, polisi juga meningkatkan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi terjadinya aksi pelemparan di daerah Srowot, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Tidak hanya itu, kepolisian dibantu petugas keamanan KAI atau Polsuska juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar jalur kereta api untuk membangun kesadaran bersama terkait keselamatan perjalanan kereta api dan mencegah aksi-aksi yang membahayakan penumpang. Kami akan lakukan penyisiran oleh security dari wilayah Klaten. Kurang lebih sekitar dari sinyal masuk itu di daerah sini hingga kemungkinan sampai daerah Srowot. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten yang sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar menelusuri pelaku dan juga kita melakukan patroli sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme apalagi pelemparan kereta ya karena ini sangat berbahaya, bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api baik juga petugas yang ada di kereta maupun penumpang. Sebelumnya, pasca kejadian pelemparan batu tersebut, polisi telah melakukan pemeriksaan 2 saksi untuk penjaga palang kereta api dan bagian keamanan stasiun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Bak film action, tim Jatan Ras Polres Maros terlibat kejar-kejaran dengan sebuah mobil yang dikendarai pelaku penipuan dan pencurian emas senilai 30 juta rupiah di Jalan Poros, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Petugas mengadang mobil tersebut dan langsung meringkus sang sopir mobil yang sempat mencoba melarikan diri. Sementara penumpangnya, seorang wanita, hanya bisa pasrah saat dikeluarkan dari kendaraannya. Kedua pelaku IS, 35 tahun, dan wanita Parubaya, NA, kemudian digelandang ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku mengaku dari dinas sosial, kemudian melakukan aksi penipuan dengan modus memberikan pengobatan alternatif terhadap korban. Korban kehilangan emas senilai 30 juta rupiah.
Uang hasil penjualan emas digunakan untuk membayar utang para pelaku. Korban memberikan emas tersebut, pelaku mengikat dan mengeluarkan emas tersebut, dan emas yang diikat dilarang dibuka dan disimpan di rumah korban, namun di dalamnya sudah tidak ada emas, hanya berupa 4 genggam beras. Pelaku pun dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Mau dihitung duitnya? Seorang pengedar sekaligus peracik tembakau sintetis digerebek polisi di sebuah rumah di kota Bandung, Jawa Barat. Saat penggerebekan, pelaku kedapatan menyimpan bahan baku tembakau sintetis. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita 37 paket tembakau sintetis dengan berat total 35,2 gram. Polisi juga menyita barang bukti lain diantaranya plastik klip, lakban, handphone, serta atribut geng motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Pelaku menjual tembakau sintetis secara online di kota Bandung dan Cimahi hingga meraup untung hingga Rp500.000 setiap transaksi. Berjalan selama 3 bulan dengan informasi yang didapat baik dari tersangka sendiri maupun dari pool bucket kita di lapangan sudah kurang lebih selama 3 bulan dengan keuntungan penjualan Rp300 sampai Rp500.000 untuk per itemnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yanuar Candika melaporkan. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, jenazah Arya kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Suten, Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Ratu Emas. Lihat aku, sudah mirip Joda. Aku mau ke pengantin. Mira Hayati yang dijuluki Ratu Emas setelah kerap tampil hedon dengan memamerkan koleksi emasnya terjerat dalam pusaran kasus peredaran kasus skincare berbahaya. Bos skincare asal Makassar tersebut kini divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan memproduksi serta mengedarkan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya. Hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa lalai memastikan keamanan produknya sebelum diedarkan ke publik. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menjatuhkan 6 tahun penjara. Meski demikian, Majelis Hakim turut mempertimbangkan terdakwa yang kooperatif dan kondisi keluarga memiliki anak yang masih membutuhkan peran ibu. Namun, menyikapi putusan Majelis Hakim, Mira Hayati melalui kuasa hukumnya Ida Hamidah menyatakan akan mengajukan banding. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Bareskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung dikopi untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan. Sedianya Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Dalam gelar perkara yang digelar di Bareskrim Polri, Roy Suryo telah memaparkan hasil analisisnya terhadap ijazah Jokowi yang diyakini 99% palsu. Pada hasil uji error level analysis atau ELA, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match atau tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto di bio atau Domatno Budi Utomo. Kemudian, ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Sedangkan ijazah nomor 1120 Jokowi tidak identik. Kesimpulan dari hasil uji skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada yang asli. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan setelah dituntut 7 tahun penjara. Dalam pledoi yang dibacakan tim hukum, Lembong disebut tidak mengetahui apa yang dilakukan PT PPI karena hal tersebut merupakan level teknis. Fakta persidangan membuktikan terdakwa sama sekali tidak mengetahui, tidak terlibat
dan tidak pernah memberikan arahan atas apa yang dilakukan oleh PT PPI, meski yang dilakukan oleh PT PPI merujuk pada Surat Mendak 490. Dalam sidang pledoi ini, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut hadir dalam sidang. Anies mendoakan agar majelis hakim bisa memutuskan dengan adil. Jadi kami datang ingin mendengarkan dan kita mendoakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim nantinya akan memutus dengan adil, dengan objektif dan memberikan kepastian hukum. Sebelumnya jaksa meyakinkan Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Selain menuntut hukuman 7 tahun penjara, jaksa juga menuntut Lembong membayar denda sebesar Rp750 juta dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Subsidiar pasal 3, junto pasal... Kabar adanya praktik prostitusi di wilayah Ibu Kota Nusantara menjadi sorotan publik. Kabar ini muncul setelah pihak Satpol PP Penajam Pasar Utara menerima laporan praktik prostitusi online dari masyarakat. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut praktik prostitusi di IKN sudah tidak ada. Dan kabar prostitusi adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali ke media sosial. Basuki juga menyatakan keberadaan pekerja seks komersial adanya di Kecamatan Sepaku yang berada di sekitar IKN. Di-recycle informasinya itu sekarang sudah sama sekali tidak ada, bukan sama sekali nggak, tapi tidak ada. Baru baca barusan ya Pak? Iya, tapi itu di-recycle. Dulu ada online segala itu loh Pak. Sebelumnya kabar praktik prostitusi di IKN sempat membuat kaget Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan akan memeriksa kebenaran kabar itu. Waduh, masa ya? Bagus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga Gawat. Bisnis. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, harus dicek. Apa? Cek langsung lah gimana? Iya dong, kita kan. Pihak IKN telah berupaya melakukan penertiban penyakit masyarakat untuk mempertahankan citra positif IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, Gibran akan bertanggung jawab untuk pembangunan di Papua. Meski mendapat tugas untuk mengurus pembangunan Papua, namun bukan berarti Gibran akan menetap di sana. Akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Sebelumnya Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua untuk mengurus masalah-masalah di Papua. Sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, seorang wakil presiden bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Namun, pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menjajaki babak Grand Final, 38 finalis Miss Indonesia 2025 berkesempatan mengunjungi iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebelum melihat proses produksi berita, para finalis terlebih dahulu dibekali informasi terkait dunia pemberitaan dan juga berbagi pengalaman dalam bidang penyiaran oleh para pimpinan redaksi iNews Media Group. Kemudian para finalis ini diajak berkeliling melihat sejumlah fasilitas di iNews Tower seperti Jakarta Concert Hall yang bisa menampung hingga lebih dari 1.000 penonton. Para finalis juga sangat antusias saat melihat langsung ruang redaksi dan suasana kerja di kantor berita iNews TV.
Mereka dapat melihat langsung proses penyajian berita di iNews TV yang merupakan televisi berita nomor 1 di Indonesia. Mereka juga diberikan informasi terkait bagaimana proses produksi berita yang cepat, akurat, dan bermanfaat bagi publik. Setelah itu, mereka juga berkesempatan untuk berkeliling ke studio radio MNC Trijaya sekaligus merasakan langsung siaran di radio. Para finalis ini diajak menjajal fasilitas olahraga biliar terbaik di Indonesia di Pro Billiard Center. Kunjungan dilanjutkan dengan melihat langsung siaran berita di studio RCTI dan ditutup dengan talk show di salah satu program berita iNews Media Group. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Nova Nui, iNews melaporkan. Erupsi Gunung Semeru dengan tinggi kolom asap letusan membentuk kolom abu setinggi 1 km dari puncak terjadi Rabu pagi. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas dengan jarak luncur 4.000 meter mengarah ke sisi tenggara atau Besuk Kobokan. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 22 mm dengan durasi 3 menit 34 detik. Kendati erupsi dan jarak luncur awan panas masih berada di radius aman, namun BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada karena berpotensi terjadi erupsi susulan. Untuk dampak ini tidak ada, nihil. Tetap untuk himbauan masyarakat, terutama di kaki Gunung Semeru, penambang lokal ataupun pekerja yang di sana, mohon tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan terjadinya lahar dingin ataupun susulan erupsi. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 2 waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak kawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dua kelompok warga antara warga Rusun Petamburan dengan warga Petamburan 5 terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol dan petasan, semua pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional Gili-Gili dan permukiman penduduk, kedua kelompok ini pun tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Bang, kan langsung pada kesini, pada nyerang gitu. Udah gitu aja, saya langsung ngumpet aja gitu. Udah. Oh, pertama awalnya lempar petasan gitu? Ada petasan, suara petasan, duar langsung nyerang dia. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sehingga petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS berkedok juru parkir liar ini berontak saat diamankan petugas Satpol PP. Bahkan jukir liar ini meronta-ronta saat akan dinaikkan ke mobil patroli. Ini gimana nih? Saya kerja tuh, kalau nggak percaya tanya dulu ya. Selain jukir liar, petugas juga amankan PMKS lainnya seperti pengamen dan pengemis. Pengamanan bagian dari razia PMKS yang digelar di Jalan Tubagus Angke Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Razia dilakukan usai laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Petugas akhirnya berhasil mengamankan 30 PMKS ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Kepulan asap hitam menyelimuti Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Api yang melahap sejumlah bangunan membuat warga panik dan berlarian. Diduga kebakaran ini berawal dari salah satu warung makan. Saat itu, warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, angin yang bertiup kencang membuat api sulit dipadamkan. Petugas yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api.
5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 3 unit kios dan 2 unit rumah ludes dilalap api. Tadi kurang lebih sekitar jam 10:30 kita menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran di wilayah Jalan Merdeka, lebih tepatnya itu di Giring. Tadi yang hangus adalah kios, berupa kios dan rumah yang merupakan tempat ibadah daripada warga. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Tidak hanya cantik, namun para finalis Miss Indonesia tahun 2025 ini diharapkan menjadi perempuan yang berkualitas dan memberikan pengaruh positif untuk membangun generasi yang berkarakter, tangguh, dan juga berprestasi. Para finalis yang akan bersaing di Grand Final ini berjuang untuk merebut gelar The Next Miss Indonesia 2025. Pada acara press conference di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat, founder and chairwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanusudibyo, berharap dengan kehadiran Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri dapat menjadi motivasi para grand finalis untuk menampilkan yang terbaik. Harapannya tentunya dengan adanya Miss World datang ke Indonesia ini memberikan dukungan yang memberikan semangat tentunya kepada adik-adik finalis Miss Indonesia 38 finalis ini supaya mereka besok tampil lebih lagi, lebih maksimal dan melakukan yang terbaik tentunya. Dan harapan saya juga dengan adanya Miss World ini kita ada kerjasama yang baik antara Miss Indonesia dengan Miss World. In the end, it's not just us being beautiful, putting on a gown, wearing a crown and walk. It's more of what we put on the table, also as in what we can help with the society, what we can contribute to make this world a better place, and also what we believe or what we think should be fixed or should be solved as an global issue. Gelaran ini juga menjadi bentuk komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui karakter dan prestasi yang dimiliki para Miss Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Ragai Firdaus, iNews melaporkan. Kedatangan Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri disambut hangat founder and chairwoman Miss Indonesia Organization yang juga eksekutif chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo beserta co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo dan Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Miss World asal Thailand ini berbincang bersama dan melihat video company profile MNC Media sebagai salah satu perusahaan media terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Opal Suchata Chuangsri juga diajak berkeliling melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, seperti Jakarta Concert Hall yang bisa menampung hingga lebih dari 1.000 penonton, serta melihat studio berita iNews Media Group, televisi berita nomor 1 di Indonesia. Miss World juga berkesempatan melakukan sesi wawancara talk show di studio RCTI dan menjajal menjadi seorang news anchor yang membawa berita dalam bahasa Indonesia. Rangkaian kunjungan Miss World ditutup dengan jamuan makan malam di Hotel Bintang 6 Park Hyatt, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.